Oke, baik, kita akan mengerjakan exercise 13 ya. Exercise 13 itu masih terkait dengan account receivable. Ya, account receivable itu berarti perusahaan kita punya piutang kepada customer yang membeli barang tempat kita. Ya, jadi ini kita lihat ya sama-sama, semua harus buka buku panduannya ya, modul cetak ataupun modul elektronik itu silahkan kalian buka di langsung ke solution 13, yaitu accounting transaction within a period in account receivable ya. Jadi di sini kita perjalanan panjang karena ada 10 tugas yang harus kita selesaikan. Ya, tes yang pertama yaitu kita make and check change to document. Jadi kita akan ngecek dokumen ya, betul atau salah. Kalau salah ya kita ubah gitu ya. Untuk yang pertama, ini ceritanya Baker itu adalah customer-nya perusahaan kita ya. Baker itu berasal dari Berlin. Kode customer-nya yaitu yang kita gunakan CS Tomer F pagar-pagar. Dia mengklaim bahwa faktur 5.000 euro untuk order ya, pesanan dengan inisial 800.000 pagar-pagar yang dia terima baru-baru ini dari perusahaan kita, itu terminnya salah ya. Jadi ada terminnya itu salah, entah salah atau entah belum dimasukkan, nanti kita cek ya. Jadi seharusnya potongan tunai itu 3% biasanya ya, dan jangka waktu pembayaran itu 14 hari. Ya, jadi kalau customer Baker membayar utang ke perusahaan kita dalam jangka waktu 14 hari, dia akan memperoleh 3% potongan tunai. Ya, dengan syarat payment due immediately, dibayarkan sesegera mungkin. Nah, setelah berbicara dengan bagian penjualan, kita menentukan bahwa customer Baker tersebut harus menerima diskon secara tunai ya, cash discount. Baik, yang pertama, AIDES telah mengkonfigurasi sistemnya ya, sehingga nomor pesanan ya atau nomor order selalu ditampilkan di sini. Ya, kita diminta untuk mengubah termin pembayaran menjadi ZB01 agar sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh perusahaan kita, AIDES dan Baker atau customer F pagar-pagar. Ya, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Untuk invoice 5.000 euro. Oke, kita select accounting, financial accounting, kemudian account receivable, ya masih masuk ke piutang, terus account, display change line item, nah, FBL5N. Customer-nya itu menggunakan akun kita masing-masing, yaitu CS Tomer F pagar-pagar. Company code-nya 1000. Oke. Kalau sudah, just execute. Di sini akan ada 2 item yang ditampilkan. Ya, kenapa kok 2? Ya berarti customer atas nama Baker F pagar-pagar ya, dengan nama customer CS Tomer F pagar-pagar ini, dia punya 2 piutang ke kita, yaitu piutang yang terjadi di tahun 2015 dan di tahun 2016. Nah, kita diminta untuk mengubah termin untuk yang nilainya 5.000 euro, jadi yang kedua. Oke. Nah, kemudian di sini kita diminta memunculkan kolom assignment ya, karena di sini belum ada, kita ikuti tes 1 nomor 1 yang poin C ya. Untuk memunculkan assignment-nya kita diminta klik setting di atas sendiri, kemudian layout dan choose ya. Kita diminta untuk mengubah assignment-nya menjadi 1 SAP, standar local currency, itu kalian klik 2 kali. Maka di sini akan muncul nomor assignment-nya. Ya kan, 80.000 sekian ya. 80 atau 800 ini. Oh, 80.000 sekian, itu sesuai yang ada di modulnya.
Ya, kita order barang dengan kode 80.000 F pagar-pagar. Ini sesuai dengan nomor saya ya, 00. Kemudian dokumen numbernya sekian, amount-nya 5.000 euro. Ya, kita diminta untuk double klik yang kedua ya. Jadi yang order 80.000 F pagar-pagar, kita double klik saja. Nah, di sini ya kita akan mengubah terminnya. Ternyata di sini terminnya kosong. Bisa kalian lihat di sini ya, di additional data ini, itu terminnya masih kosong. Coba saya tandai sebentar. Di sini nih terminnya masih kosong. Jadi tugas kita mengubah termin itu gunanya agar si CS-Tomer F pagar-pagar atau customer atas nama Baker F ini, dia kalau membayar kurang dari sampai dengan 14 hari itu mendapat potongan sebesar 3%. Ya. Oke, kita ubah. Cara mengubah bagaimana? Kita klik gambar pensil. Ya, gambar pensil ini change display. Kita klik, kemudian kita ganti payment terminnya sesuai dengan yang telah disepakati, yaitu ZB01 ya, membayar selama 14 hari dapat diskon 3%. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita save ya, kita save, kemudian ini di OK-in aja, kita save lagi sampai muncul bahwa change have been saved. Ya, silahkan di print screen kemudian copy ke Word. Ya, ini kalian copy ke Word. Jadi kita sudah berhasil mengubah termin pembayaran dari customer kita yang bernama Baker. Ya, ini kita copy ke Word. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu yang tes kedua, kita akan melakukan tracking ya. Kalau kalian lihat, kita akan melacak perubahan apa yang sudah kita lakukan. Oke, kita /n. Kita /n. Jadi di tugas kedua, kita akan memeriksa apakah sistem yang sudah kita ubah ya, dokumen yang sudah kita ubah itu sudah tercatat oleh sistem atau belum ya. Mari kita lihat tes yang kedua. Kita ikuti langkah-langkahnya. Choose accounting, financial accounting, account receivable, dokumen ya, karena kita barusan mengubah suatu dokumen penjualan. Kemudian display change FB04. Di sini kita langsung klik enter saja ya, kita klik enter. Barusan kita mengubah term of payment-nya ya. Jadi kita double klik yang term of payment. Di sini terlihat bahwa kita sudah melakukan perubahan pada tanggal hari ini 30 Maret 2021 yang tadinya itu tidak ada terminnya ya, kemungkinan bagian accounting-nya itu lupa melakukan ya kosong kan yang out, kemudian kita mengubah yang baru yaitu ZB01. Oke, silahkan di print screen kemudian copy paste ke Word. Ya, sudah memperoleh 2 copy paste. Kalau sudah, kita ke tes nomor 3 ya, kita /n saja. Yang nomor 3 kita lihat di modul, kita akan membuat faktur account receivable dengan menggunakan Enjoy Screen ya. Jadi kita mempunyai customer baru, bukan CS-Tomer F lagi, tapi New F pagar-pagar. Kemudian New F pagar-pagar itu membeli barang dari kita seharga 500 euro. Teksnya 0%, yaitu kode teksnya 0O. Kemudian membeli barangnya yaitu 800-200. Ya. Kita menggunakan akun 800-200 untuk akun penjualan. Kita ikuti langkah-langkahnya. Choose accounting, financial accounting, account receivable, ya, account receivable. Kemudian dokumen entry yang atas ini ya. Dokumen entry.
Kemudian kita ikuti langkah selanjutnya yaitu invoice FB70. Customer-nya namanya siapa? Oh, dia customer baru kita, namanya New F pagar-pagar. Invoice date-nya kapan? Hari ini, ya. Seolah customer New F pagar-pagar itu membeli barang ke tempat kita hari ini. Harganya berapa? Harganya 500. 500 euro. Kemudian tax code-nya adalah 0. Oh, ini adalah yang paling atas ya kalau penjualan ini adalah akun debit. Sedangkan kita akan membuat akun kredit di sini. Kreditnya apa kalau penjualan? Jelas kreditnya adalah penjualan ya. Penjualan yaitu nomor akunnya 800-200. Ya ini bebas, perusahaan mau memberi kode akun berapapun bebas. Kalau di iDesk, perusahaan yang tempat kita bekerja, itu akun untuk penjualan adalah 800-200. Di sisi kredit, amount-nya adalah 500, tax code-nya 0 O ya, 0 O. Kita enter, pastikan di sini lampunya sudah warna hijau. Artinya apa? Antara debit dan kredit sudah balance ya. Kalau kita mau lihat jurnalnya bisa saja kita klik simulate ya, yang paling atas bawah title bar itu kita klik simulate. Nah, di sini akan terlihat jurnalnya bahwa jurnal debit aslinya posting key-nya adalah 01. Ya, 01 itu untuk piutang customer. 50 itu sisi kredit yaitu revenue. Ya, pendapatan penjualan. Nah, ini customer-nya atas nama siapa? Diranika. Jadi kalau di sistem SAP piutang customer itu bukan jurnalnya bukan piutang customer tapi langsung nama customer-nya, ya. Kredit ada minusnya ini ya yang menandakan bahwa itu adalah kredit ya, minus. Oke, seperti itu silahkan di print screen dulu untuk jurnalnya. Kita sudah punya 3 print screen ya. Oke, kemudian kalau sudah di-save saja ya, di-save saja. Nah, di sini akan muncul nomor dokumen 18000 sekian. Ini juga kalian print screen, kemudian kalian copy ke Word. Oke, silahkan nanti Word-nya ini kalian diberi judul sendiri ya, tes berapa gitu ya. Oke, kalau sudah kita oke, kemudian kita /n. Ini kalau sudah di-save, tandanya sudah kuning ya, segitiga kuning ini. Sudah tidak hijau lagi. /n kita ke tes 4. Tugas 4 itu ngapain? Kita akan sama-sama membuat faktur account receivable ya sama seperti tadi, tapi ini kita menggunakan traditional complex screen. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan enjoy screen, satu layar selesai. Ya, kalau yang untuk traditional complex screen ini ada 3 layar. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Oh, kalau yang ini kita akan membuat faktur penjualan untuk customer New F pagar-pagar nominalnya 700 euro ya, tidak ada pajak. Oke, sama-sama untuk customer untuk siapa customernya namanya New F pagar-pagar tapi nominalnya beda. Kita ikuti langkah-langkahnya, financial accounting, account receivable, dokumen entry, invoice yang general F22. Nah, kalau kita lihat tampilannya, layout-nya ini adalah layout dari traditional complex screen. Kita memasukkan posting key-nya di bawah. Ya, masih ingat ya tadi di jurnal itu kan muncul posting key untuk debit yaitu nama customer, piutang customer 01. Kita ikuti langkahnya dari atas, kita memasukkan dokumen date-nya, kita buat tagihan hari ini, kemudian currency-nya euro, oke, sudah sesuai. Company code 1000, dokumen type-nya DR sudah sesuai. First line item-nya posting K01, account-nya adalah new. F pagar-pagar. Ya, kalau sudah di-enter, amount-nya berapa? 700 ya. Tax amount-nya apa? Tax amount-nya adalah 0O ya. Kita bisa klik
Oh, di sini nggak ada ya, kita tulis manual saja. Oh, nggak bisa juga. 0, oh, nggak bisa. Nanti aja berarti ya ngekliknya. Sekarang kita ke posting key-nya dulu. Posting key untuk yang kredit yaitu 50. Account-nya tadi pendapatan penjualan 800, 200. Kita enter. Kemudian amount-nya untuk yang bagian kredit sama ya 700. Tax code-nya tadi belum kita masukkan, dimasukkan di sini yaitu 0%. Oke, kalau sudah di sini, ini nggak perlu kita masukkan lagi ya, kita just enter. Oke, kemudian kita save. Ya, kita save, akan muncul nomor dokumen seperti ini ya. Silahkan kalian print screen dulu, kalian copy paste ke Word. Jangan lupa diberi judulnya ya. Diberi judulnya biar muncul. Kalau sudah oke, kita /M, kita ke tugas selanjutnya yaitu tugas 5. Tugas 5 ngapain di sini? Kita akan post manual incoming payment with difference ya, ada perbedaan jadi. Jadi kita akan melakukan posting pembayaran yang masuk ke perusahaan kita secara manual dengan adanya perbedaan pembayaran. Jadi ceritanya di sini account receivable ya, piutang itu menerima cek dan informasi pembayaran bahwa Baker dengan nomor rekening customer F pagar-pagar itu hanya membayar 80% saja dari total tagihannya. Total tagihan berapa Baker tadi? 5.000. Tapi dia hanya membayar 80%-nya saja. Ya, karena menurut Baker pesanan yang dia beli dan dia terima itu tidak lengkap. Jadi dia bayar 80% dulu. Jadi Baker membuat cek ya, yang dilakukan hanya 4.000 euro saja, bukan 5.000. Ya. Jadi kita akan melakukan posting pembayaran masuk sebesar 4.000 euro ke akun 113108 untuk pembayaran masuk. Ya, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Kita menerima uang ini dari Baker, tapi dia hanya bayar 80% saja, ya, belum lunas. Oke, accounting, financial accounting, account receivable, document entry, incoming payment, F28. Di sini dokumen date-nya adalah tanggal hari ini, yaitu tanggal 30 Maret. Company code-nya 1000. Di bank datanya, akunnya ini 113108 ya, adanya uang yang masuk ke kita. Amount-nya berapa uang yang masuk? Hanya 4.000, berarti masih kurang 1.000. Ini bayar untuk customer siapa? Ditulis di sini. Oh, bayar untuk CS Tomer F pagar-pagar. Oke, kalau sudah kita proses ini pembayarannya. Oh, ternyata CS Tomer F pagar-pagar ini ada 2 tagihan, sama seperti yang sudah tadi kita lakukan di awal ya. Tapi kita hanya mau membayar 1 tagihan saja, yaitu untuk yang 5.000 euro. Nah, ini kalau kita mau membayar 1 saja, kita nonaktifkan ini yang 10.000 ini. Cara nonaktifkannya seperti apa? Diklik 2 kali. Akan berubah menjadi warna hitam, artinya tidak bisa diapa-apakan. Ya. Kemudian hanya 5.000 yang warnanya biru. Artinya kita hanya akan membayar yang tagihannya 5.000 euro saja untuk Baker F pagar-pagar atau untuk CS Tomer F pagar-pagar. Kita ke tab residual item ya. Jadi kan di sini berarti si Baker punya utang ke perusahaan kita dan dia masih punya sisa utang, ya kan? Kita masih punya sisa piutang Baker sebesar 1.000 karena baru dibayar sebesar 4.000. Ini tinggal diklik aja 2 kali di field kosongnya ini, diklik 2 kali akan muncul selisihnya yaitu 1.000. Nah, yang tugas 5 ini sesuai dengan judulnya ya, kita akan melakukan posting pembayaran di mana pembayaran itu belum lunas. Baru dibayar sebagian. Masih ada perbedaan, masih ada sisa sebesar 1.000. Ini pastikan di
alignment-nya ini itu adalah 0. Karena kalau nggak 0, ya nggak bisa. Ya, ini harus 0, harus balance. Oke. Oke, kalau sudah kita posting, kita melakukan save. Di sini akan muncul nomor dokumen yang baru yang menyatakan bahwa Baker sudah membayar sejumlah uang tapi belum lunas. Silahkan di print screen, copy ke Word. Ya, kalau sudah kita oke, kemudian kita /n, kemudian kita ke tes nomor 6. Kita akan ngecek customer account. Akunnya customer untuk customer CS Tomer pagar-pagar itu masih berapa? Ya, sudah terbentuk belum di sistem saat kita menginput pembayaran tadi? Oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Select accounting, financial accounting, account receivable, kemudian account, display change line item FP5N. Ya, di sini masukkan CS nomor F pagar-pagar. Kami ikutnya 1000, all itemnya ini selection. Ya, dipilih yang all item. Kalau sudah di-execute, nah di sini akan ada 4 item yang ditampilkan di layar. Tadi sebelumnya kita mempunyai utang 10.000 dan 5.000. Ya, masih ingat ya? Kita punya piutang 10.000 dan 5.000. Sekarang sudah berubah ini, tinggal 10.000 dan 1.000. Artinya apa? Tadi si Baker sudah melunasi utang 5.000-nya ini, tapi yang dibayar hanya 4.000. Jadi masih sisa 1.000. Yang 10.000 ini belum dibayar. Ya, jadi masih utang Bakernya ke kita. Jadi total piutang yang kita miliki dari customer F pagar-pagar atau Baker itu masih 11.000. Ya, yang ini sudah lunas. Ini sudah lunas. Jadi terbentuk sendiri ya yang 1.000 ini ya. Yang 5.000 dianggap sudah lunas, muncul tagihan baru yaitu sebesar 1.000. Silahkan di print screen, copy paste ke Word. Oke, kalau sudah di /n. Kemudian yang tugas 7, nah ini agak sedikit rumit ya. Kita akan membuat run automatic dunning. Dunning itu adalah penagihan ke customer yang dilakukan perusahaan secara otomatis. Jadi secara otomatis sistem SAP ini akan menagih ke customer, akan memberi catatan-catatan atau peringatan-peringatan bahwa customer tersebut ini loh kamu belum lunas, masih ada tagihan sekian. Nah, itu akan diingatkan secara rutin. Kapan ngingetinnya? Bebas, mau awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, mau tanggal berapapun itu bebas ya. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Ini agak lumayan panjang ya. Kita akan membuat tagihan secara berulang. Yang dibuat apa saja ya? Kita akan memeriksa dulu ya data-data CS Tomer F, kemudian membuat dunning run, membuat parameternya, kemudian membuat proposalnya ya. Setelah itu mencetak proposal. Ya, ada banyak sekali langkahnya. Mari kita ikuti satu persatu. Choose accounting, financial accounting, account receivable, master record, change. Ya, kita akan mengubah data untuk CS nomor F, pagar-pagar, Kamenikut 1000, ini kita enter. Di sini yang pertama, ya kalian buka tes 7 yang poin C. Kita diminta untuk mengubah bahasanya, agar bisa dimengerti oleh semua customer, yaitu bahasanya English. Indonesia ada bahasanya di sini, tapi kita pilih yang English. Oke, kalau sudah kita masuk ke choose company data, company code data di bawah title bar ya. Kemudian kita ke correspondent tab. Nah, di sini kita akan memasukkan prosedur dunning. Ini wajib diisi di korespondennya, karena kalau ini tidak diisi, dunningnya tidak akan terbentuk. Ya, kita masukkan yang 0001. Maksudnya apa? Jadi perusahaan kita akan mengingatkan customer kita tersebut dalam
setiap 2 kali seminggu ya, every 2 weeks, setiap 2 minggu sekali. Oke, kalau sudah diisi untuk korespondennya, ini wajib diisi ya. Kemudian kita klik save. Di sini akan muncul change have been made. Mari kita print screen. Kalau sudah kembali lagi ke SAP, isi akses ya, menu yang paling depan, ini di enter-enter aja atau silang. Kita ke /n. Oke, sekarang kita lihat tes 7 yang nomor 2. Kita akan membuat Dunning Run and maintain the parameter, akan membuat parameternya. Ya, sama seperti saat account payable kemarin, kita membuat recurring, ya, recurring itu pembayaran otomatis, kalau ini penagihan secara otomatis. Ya. Makanya karena otomatis kita membuatnya prosesnya agak lama. Tapi setelah kita membuat proses yang agak lama ini, kedepannya enak karena kita tidak perlu membuat tagihan-tagihan lagi. Dan kita nggak mungkin lupa. Ya. Choose accounting, financial accounting, account receivable, kemudian periodic processing, ya, karena kita akan menagih secara periodik, dan Dunning F150. Di sini kita isi hari ini ya. Kita akan memulai dengan hari ini. Oke, di sini nggak ada, kita tulis manual 0 sekarang 30/03/2021. Identification-nya kita isikan identifikasi sesuai dengan akun masing-masing ya, BF pagar-pagar. Ya, BF pagar-pagar. Di sini akan tertuliskan no parameter maintain. Tugas kita akan membuat parameter, ya, akan memaintain parameter. Oke, kalau sudah di enter, oke, di enter no parameter maintain, kemudian kita ke parameter tab. Di sini kita diminta mengisikan data yang akan kita bentuk untuk parameternya, yaitu Dunning date-nya mulai tanggal hari ini. Posting dokumennya juga tertanggal hari ini, ya, karena kita akan memulai hari ini. Company code-nya 1000. Nama customer-nya adalah CS Tomer F pagar-pagar. Kalau sudah klik save. Di sini akan ada warning, detail have been saved. Ya, silahkan kalian print screen, copy paste ke Word. Kalau sudah kita oke. Kita ke additional log tab. Ya, di sini customer-nya kita isi CS Tomer F pagar-pagar. Kita klik save lagi. Nah, di sini detail have been saved for the run of 30 Maret 2021 ya, untuk PF 0, PF pagar-pagar. Print screen lagi, kita tempelkan ke Word, kalian beri judul sendiri. Kita oke. Kemudian kita kembali ke status tab yang awal. Di sini akan ada tulisan parameter were maintained ya, parameter were maintained. Jadi parameter sudah berhasil kita buat. Oke, ini yang nomor 2. Sekarang mari kita lihat di tes 7 yang nomor 3, create Dunning proposal. Setelah kita membuat parameter, kita akan membuat proposalnya. Ya, kita kalau membuat proposal, kita klik schedule-nya dulu. Output device-nya adalah LP01. Kita choose continue, kemudian kita akan lakukan kapan? Ya, immediately, sesegera mungkin. Dan kita akan melakukan print with schedule. Oke, kalau sudah kita lakukan schedule, di sini akan muncul ya bahwa kita sudah membuat print schedule untuk tanggal 30 Maret 2021 pada jam sekarang ya. Ini saya buat video sebelum mengajar persis. Silahkan di print screen dan copy ke Word. Oke, seperti ini ya. Di sini masih 0 ya, Dunning notice generated of which 0 are to be sent. Kita coba klik enter lagi. Ya, tadinya are to be sent, kita klik enter. Nah, ini sudah komplit ya, statusnya sudah komplit di sini.
sampai ada kata komplit, kita print screen, kita copy paste ke Word. Tadinya kan baru running kan, belum komplit kan. Nah, sekarang kalian enter biar jadi komplit. Oke, kalau sudah kita cek lagi ke tes 7 yang nomor 4. Ya, kita akan membuat Dunning notice ya. Jadi kita klik Dunning notice yang ini ya. Output device-nya LP01. Continue. Company code-nya kalian isi 1000. Kemudian sebentar ya, ini yang nomor 4. Oh. Oke, kita back aja ya. Kita kembali ke sini, kita langsung sampel printout aja. Sampel printout. Nah, di sini kalian masukkan LP01, continue, kemudian select start immediately, sudah. Output device-nya LP01 sudah, choose print. Nah, di sini akan muncul Dunning job bla 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 ini ya, banyak sekali nih ya, was schedule successfully ya. Jadi kita sudah bisa membuat printout running-nya. Silakan di print screen, kemudian copy paste ke Word. Kembali lagi ke sini. Kita oke. Kemudian kita ke tes 7 yang nomor 6. Kita enter, ini kan masih running ya. Kita harus mengubahnya menjadi komplit. Kita klik enter, maka akan berubah menjadi komplit. Print screen lagi, kita copy paste ke Word. Kita kembali ke SAP ini ya, ke menu SAP yang Dunning. Kalau sudah, kita ke tes 7 nomor 7, kita akan melakukan output controller ya. Yaitu kita choose system yang paling atas, kemudian services dan output control. Nah, ini kita masukkan created by-nya, ini pastikan nomor kita kalau sudah di-execute. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, list of school request. Jadi ada 2 yang kita request. Ini harusnya muncul 1 ya, tapi nggak apa-apa muncul 2 ini ya. Kalau sudah kalian print screen, copy paste ke Word, kita kembali lagi ke depan. Kalau kita mau lihat ini isinya apa, boleh ya, kita centang aja yang atas, klik gambar kacamata buat display. Nah, di sini adalah kita akan ngeprint Dunning notice-nya ya, tagihannya itu seperti apa. Di sini ditujukan stiker. Ya, kalian lihat di sini. Nah, di sini ditujukan untuk backer. Untuk backer, F pagar-pagar ya. Kita menagih nih, karena backer kok belum bayar-bayar sampai dengan tanggal 30 Maret. Ya kan, padahal ini sudah jatuh tempo ya, sudah jatuh tempo pembayaran. Jadi intinya kita please segera bayar ya, jangan sampai telat gitu. Ya, di sini ada rinciannya bahwa si backer punya tanggungan ke kita sebesar 11.000 dan kita mau nagih otomatis ya. Silahkan di print screen-nya. Di print screen kemudian copy paste ke Word. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke menu SAP yang utama. Nomor 8, kita cek the customer account. Ya, kita choose accounting, financial accounting, account receivable, master record, kemudian display. Customer-nya customer F pagar-pagar, company code 1000, kita continue.
Nah, kalau sudah, di sini kita diminta klik tab koresponden. Oke, yang ini ya. Oke, terus kita diminta untuk ngecek last danningnya itu kapan? Oh, tanggal 30 Maret 2021. Ya, silahkan kalian print screen. Jadi ini kita melakukan danning terakhir tanggal hari ini. Ya. Oke, kalau sudah di slash n. Nah, sekarang kita masuk ke tugas nomor 8. Tugas nomor 8 apa? Kita akan mencetak laporan, ya, print account statement untuk customer yang bernama Baker F Pagar-Pagar atau customer F Pagar-Pagar. Nanti kita ikuti langkah-langkahnya. Choose accounting, financial accounting, account receivable, kita ke master record, nih ya, master record, dan change FD 02. Ya, pastikan nama customer-nya adalah customer F Pagar-Pagar, kamu ikut 1000, kita continue. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah bahasa, ya, mengubah bahasa, itu ada di general data. Ya, kita mengubah bahasa, ada di general data. Bahasanya apa? Oh, sudah English. Oke. Kemudian kita ke company code data. Di company code data kita diminta ke tab koresponden. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi bank statement-nya. Bank statement-nya yaitu di sini ya. Bank statement-nya ini kita isi 2. 2 itu apa? Monthly account statement ya, jadi bulanan. Kita akan mencetak laporan secara bulanan. Oke, kalau sudah kita save. Nah, silahkan kalian print screen ya. Ini artinya kalian sudah berhasil buat mengganti di koresponden tab bahwa kita akan mencetak laporan print account statement-nya yaitu dalam jangka waktu bulanan. Oke, kemudian yang kedua kita akan mencetak laporan bulanan ya. Jadi di sini program harus dimulai 1 kali per bulan ya. Sebulan itu 1 kali kan kita tadi milih nyetaknya yaitu angka 2. Laporan akun bisa dicetak langsung setelah permintaan dibuat. Jadi setelah kita membuat ini otomatis sudah bisa tercetak ya laporan untuk account CS Tomer F atau Baker tadi ya. Nah, kemudian EIDES ya di sisi akuntannya akan mengizinkan kita menjalankan program ini secara manual. Oke, kita lakukan langkah-langkahnya. Kita ini di enter aja ya. Ini kita kembali ke menu awal. Coba kalian lihat tes 8 yang nomor 2. Choose accounting, financial accounting, account receivable, period processing. Nah, ini periodic processing, print correspondent. Mana ini kok tidak ada? Periodic processing. Print correspondent. Ini ya, nggak kelihatan. Periodic account statement. F.27. Nah, ini kita nggak usah perlu isikan, kita langsung ke go to varian get. Ya, kita menggunakan yang AC010 ya, sesuai dengan akun kita otomatis akan ada ininya. Akunnya ini kita ganti ya sesuai dengan akun kita CS Tomer F Pagar-Pagar. Kalau sudah di-execute, di sini muncul one periodic account statement was requested. Jadi kita sudah berhasil buat meminta satu periodic account statement ya, laporannya itu sudah kita minta. Oke,
Sudah seperti ini, kita klik yes saja. Output device-nya itu yang tes 8 nomor 3, kita isikan LP01. Kemudian continue. Akan muncul seperti ini ya. Ini periodic account statement-nya itu seperti ini. Lantas kita pilih sistem, services, output control. Ya, seperti ini, sudah sesuai ya created by-nya. Kemudian kita pilih execute. Nah, akan muncul 3. Ya, akan muncul 3 sama seperti tadi ya. Tadi kan 2, sekarang saya buat satu lagi, yaitu muncul satu lagi di paling atas, yaitu 3. Silahkan di print screen yang ini. Kemudian kita diminta untuk display yang paling atas sendiri dengan judul SAP06 LP01 1000. Kita centang ini, klik gambar kacamata. Di sini akan muncul laporan untuk account Baker F Pagar-Pagar, ya, bahwa dia ternyata masih punya utang sebesar 11.000 juga ya, sama seperti tadi. Ini tuh tadi yang sisanya ya, sisanya itu kan tadi 1.000 kan, masih kurang 1.000, yang 5.000 ini sudah lunas ya. Oke, seperti ini, silakan di print screen, copy paste ke Word. Oke, kita kembali lagi, ini tes 9 ya. Tes 9 ini nggak usah dikerjakan ya, karena ini hanya terkait dengan information system aja, hanya sekedar informasi. Kita langsung ke tugas 10, yaitu akun analisis. Nah, kita akan menggunakan analisis akun untuk memeriksa histori pembayaran CS nomor F Pagar-Pagar. Nah, nanti kita akan membuka dokumen pembayaran dan memeriksa dokumen untuk mengetahui bahwa kita sudah membuatnya. Ya, kita choose accounting, financial accounting, account receivable, account analysis, ya, FD 11. Klik. Nah, di sini kita isikan CS nomor F Pagar-Pagar 1000, company code-nya, fiscal year-nya, current year, yaitu 2021. Kalau sudah kita klik enter, di sini akan muncul bahwa kita tadi sudah menerima uang. Oh, connection-nya ini ya, error ya, saya silang aja. Oke. Bentar. Saya login lagi di sini. Koneksinya tiba-tiba terputus tadi. Semoga ini nggak masalah ya. Kok yang itu sih? Oke, kita kembali ke, kita ulang ya yang tugas 10 ya tadi ya. Akun analisis, yaitu accounting, financial accounting, account receivable, account analysis, FD 11. Kita masukkan datanya, CS nomor F, pagar-pagar, company code-nya 1000, fiscal year-nya 2021. Kalau sudah di enter, akan muncul account balance seperti ini. Ya, jadi pada bulan Maret tadi kita menerima piutang dari Baker atau CS nomor F senilai 4.000. Ya, kita sudah menerima senilai 4.000 di sini. Oke, kita menerima piutang totalnya 4.000. Historinya seperti ini. Oke, kemudian kita diminta untuk memilih kan account balance ya. Oke ya, ini kalian print screen dulu. Print screen, copy ke Word. Kita diminta double klik ya, yang 4.000 ini double klik. Oh, ternyata 4.000 itu diperoleh dari sini ya.
tadinya customer punya akun kredit sebesar 5.000, tapi 5.000 itu sudah dilunasi senilai 4.000, sekarang masih sisa 1.000 ya. Jadi masih punya utang 1.000, kita masih punya piutang 1.000. Silahkan di print screen. Asalnya dari situ. Ya, kita masih punya utang 1.000. Merah ini artinya belum dibayar. Kalau yang hijau artinya sudah clear item. Ya, sudah clear item. Terminnya sekian ya. Kalau clear item ya berarti sudah lunas. Gitu. Oke, silahkan di print screen, copy ke Word, dan silahkan kalian itu modifikasi ya judul-judulnya tadi, tes berapa, nomor berapa, silahkan bebas. Ya, kemudian tolong semua mengerjakan, kalau ada masalah silahkan WA saya. Oke, sekian dulu ya dari saya. Kita lanjut ke exercise berikutnya.